Halo Bang Bro, negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia adalah Mesir. Pengakuan Mesir itu terjadi pada 22 Maret 1946. Sejak pengakuan kemerdekaan tersebut, Indonesia dan Mesir terus menjalin hubungan diplomatik sampai saat ini. Pengakuan tersebut dicapai Indonesia karena Mesir dan Indonesia memiliki kesamaan, yaitu tidak menyukai kolonialisme dan imperialisme. Bahkan dukungan Mesir menjadi bukti bahwa jalur diplomasi lebih efektif dibandingkan jalur perang. Bagaimana awal mulanya? Diawali dengan kedatangan Konsul Jenderal Mesir Muhammad Abdul Munim ke Yogyakarta, pemerintah Mesir memerintahkan Abdul Munim untuk menyampaikan pesan kepada Indonesia. Pesan tersebut menyatakan bahwa Liga Arab akan mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Setelah pengakuan de facto atas kemerdekaan, negara Mesir tetap mengakuinya secara de jure melalui penandatanganan perjanjian hubungan persahabatan dengan Indonesia. Perjuangan Indonesia untuk mencapai diplomasi tidaklah mudah. Banyak tantangan dan hambatan yang dialami Indonesia dalam memperoleh pengakuan secara de jure dan de facto. Selain itu, salah satu hambatan lainnya adalah kehadiran Belanda dan sekutunya yang menutup jalur diplomasi bagi Indonesia. Hal yang melatar belakangi Mesir memberikan dukungan dan pengakuan kemerdekaan bagi Indonesia adalah hubungan agama, hubungan antara Mesir dan Indonesia, serta hubungan kekeluargaan. Selain itu, Mesir karena hubungan diplomatik yang telah disepakati oleh kedua negara. Pada saat kemerdekaan Indonesia yang pertama, pemerintah Mesir bersedia untuk menanggung kehidupan WNI yang tinggal di Mesir setiap bulannya. Hal tersebut sebagai imbalan karena hutang yang dibuat oleh Kedutaan Besar Belanda. Mesir juga turut merayakan Hari Kemerdekaan Nasional yang pertama dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya menggunakan corong radio Kairo. Melihat sejarah peradaban Mesir kuno, Mesir merupakan negara yang terletak di sudut timur Laut Afrika dengan Kairo sebagai ibu kotanya. Jantung Mesir adalah lembah dan delta Sungai Nil sebagai rumah dari salah satu peradaban utama di Timur Tengah kuno. Sebagian besar wilayah Mesir yang berada di Afrika memiliki luas 1.010.407 km persegi. Mesir memiliki jumlah penduduk berkisar 102,3 juta dari sensus tahun 2020 menurut data World Bank. Mesir kuno adalah salah satu era yang paling menarik dalam sejarah, di mana sebuah peradaban para Firaun berkuasa. Mesir kuno ini terkenal dengan piramida dan mumi, namun tak semua penduduk Mesir kuno dimumikan. Wanita dan pria memakai make-up. Fakta mengejutkan dari Mesir kuno yaitu masyarakat di sana gemar mengenakan make-up. Tapi tujuan masyarakat Mesir kuno menggunakan riasan wajah sedikit berbeda dengan zaman sekarang. Bagian mata dari orang-orang Mesir kuno biasanya dilukis dengan warna hitam atau hijau. Para ilmuwan berpendapat jika make-up tersebut berfungsi untuk menyaring cahaya matahari yang masuk ke mata. Sementara itu, riasan wajah yang lebih dramatis lagi menandakan kemiripan seseorang dengan dewa matahari, Horus. Peralatan kosmetiknya pun juga bisa jadi penanda status sosial masyarakat Mesir kuno. Semisal, wanita yang membawa kotak kosmetik pribadi dianggap punya derajat sosial yang tinggi di masyarakat. Dominasi Arab. Sampai penaklukan Muslim, kontinuitas besar telah menjadi ciri kehidupan pedesaan Mesir. Terlepas dari perbedaan etnis kelompok penguasa yang berurutan dan sifat kosmopolitan dari pusat kota besar Mesir. Bahasa dan budaya masyarakat pedesaan, agraris yang kehidupannya sebagian besar diukur dengan naik turunnya Sungai Nil. Setelah penaklukan, budaya perkotaan dan pedesaan mulai mengadopsi unsur-unsur budaya Arab, dan bahasa Arab akhirnya menggantikan bahasa Mesir sebagai sarana dari wacana lisan. Terlebih lagi, sejak saat itu sejarah Mesir telah menjadi bagian dari dunia Islam yang lebih luas. Meskipun Mesir terus diperintah oleh elit asing entah dari Arab, Kurdi, Sirkasia, atau Turki, lingkungan budaya negara itu tetap didominasi Arab. Mesir akhirnya menjadi salah satu pusat intelektual dan budaya dunia Arab dan Islam, status yang diperkuat pada pertengahan abad ke-13 ketika tentara Mongol menjarah Baghdad dan mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah.
Para sultan Mamluk di Mesir, di mana negara itu berkembang selama beberapa abad, mendirikan kekhalifahan semu dengan legitimasi yang meragukan. Namun pada tahun 1517 Kekaisaran Ottoman mengalahkan Mamluk. Mereka mendirikan kontrol atas Mesir yang berlangsung hingga 1798 ketika Napoleon I memimpin tentara Prancis dalam pendudukan singkat negara itu. Pendudukan Prancis yang berakhir pada 1801 menandai pertama kalinya kekuatan Eropa menaklukkan dan menduduki Mesir, dan hal itu membuka panggung untuk keterlibatan Eropa lebih lanjut. Penduduk Mesir menyukai harta karun. Piramida merupakan tempat yang mencolok untuk mengubur harta karun. Kuburan Firaun tersebut kerap kali dijarah usai pembangunan selesai. Pada era arkeologi modern, banyak ruangan di piramida yang hampir kosong. Beberapa penjara kuno berhasil mencatat deskripsi harta karun yang mereka dapatkan. Penduduk Mesir kuno berbagi makanan dengan orang mati. Makam di Mesir dirancang sebagai rumah abadi bagi tubuh mumi dan diyakini bahwa roh mereka masih hidup di dalam tubuh mumi. Orang-orang kuno juga merayakan hari reuni dengan orang-orang terdekatnya di makam mereka, bahkan menghabiskan malam mereka di makam dalam berbagai festival. Semua simpatisan dan kerabat membawa makanan ke makam untuk dibagikan kepada para mumi. Masyarakat Mesir kuno percaya bahwa orang yang sudah meninggal dapat makan dan minum. Oleh sebab itu mereka pun menyediakannya secara teratur. Kamu tentu sudah tidak asing lagi dengan keberadaan Sungai Nil yang merupakan salah satu sungai terbesar di dunia. Memang secara geografis Sungai Nil melewati banyak negara seperti Mesir, Uganda, Ethiopia, Kenya, Tanzania, Rwanda, Republik Kongo, Eritrea, Burundi, Sudan, dan Sudan Selatan. Namun masyarakat Mesir sangat bergantung pada sungai tersebut. Dilansir National Geographic Society, hampir 95% penduduk Mesir tinggal di wilayah yang letaknya beberapa kilometer dari Sungai Nil. Kanal membawa air dari Sungai Nil untuk mengairi pertanian dan mendukung keberlangsungan kota. Bahkan Sungai Nil juga menjadi jalur transportasi untuk banyak penduduk Mesir. Merupakan negara homogen secara etnis. Kamu pasti sudah pernah mendengar istilah homogen dan heterogen dalam gaya hidup bermasyarakat di beberapa wilayah. Masyarakat homogen biasanya merupakan masyarakat yang memiliki satu etnis atau satu golongan dengan satu ras, agama, hingga satu pola pikir dalam pengertian yang bisa dikatakan absolut. Lain halnya dengan masyarakat heterogen yang cenderung beragam dan juga bervariasi. Dilansir Cultural Atlas, bangsa Mesir bisa dikatakan sebagai salah satu bangsa yang sangat homogen dengan 99,6% merupakan etnis Mesir. Ini berarti bangsa Mesir memiliki berbagai macam kesamaan di antara masyarakatnya dalam apapun itu. Mesir ternyata menjadi negara yang sangat menarik untuk disimak lebih dalam. Bukan hanya karena sejarahnya saja, namun juga karena berbagai macam sisi-sisi menarik yang ada di dalamnya. Apakah kalian tertarik berkunjung ke Mesir? Nah, itulah fakta tentang negara Mesir yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Jika kalian menyukai video kami, silakan like, subscribe, serta sebarkan ke seluruh dunia.